pramila gending yen bubrah gugur sembahe maring widi. Batal wisesaning salat tanpa gawe ulah gending. Dene ngaran ulah gending tukireng swara linuhung amuji asmaning dat swara saking osik wadi. Osik mulya wataring cipta surasa. Dalam bahasa Indonesianya, maka gending apabila rusak pula peribadatan kepada Tuhan, batal kekhidmatan sembahyang tanpa guna melakukan gending. Adapun tembang gending itu melalui irama yang agung memuji asma zat, irama dari kedalaman rahasia mengendap dalam sukma. Ini sinom bait pertama. Jadi kalau gending, ritme alam, harmoni kita dengan alam semesta rusak, ya hubungan kita dengan Tuhan pasti juga rusak. Kekhidmatan sembahyang juga terganggu, batal. Nah, ini sebenarnya teori yang disampaikan oleh Sultan Agung dalam serat Sastro Gending. Jadi ini mengajarkan kita menjaga ritme relasi kita dalam hidup ini, menjaga irama lahir batin kita, menjaga irama relasi kita dengan alam semesta sekeliling kita. Jadi ini memahami hubungan alam dan manusia secara relasional. Oke, kita ibaratkan dengan sastro dan gending. Kita lanjutkan ke aspek memayu hayuning bawono lagi. Nah, nanti ada 3 kunci dalam konsep memayu hayuning bawono ini. Ini ada beberapa peribahasa yang tiga-tiganya ini kunci dari memayu hayuning bawono. Yang pertama, rahayuning bawono kapurba waskitaning menungso. Yang kedua, dharmaning menungso mahanani rahayuning negara. Yang ketiga, rahayuning manungso dumadi krana kamangusane. Jadi yang pertama ini kesejahteraan semesta. Yang kedua, kesejahteraan negara. Dan yang ketiga, kesejahteraan manusia sebagai pribadi. Ini ada hubungannya nanti, ini satu level. Yang pertama, rahayuning bawono kapurba waskitaning manungso. Kesejahteraan dunia tergantung kewaskitaan manusia. Ini kan tugas kita mewujudkan memayu hayuning bawono. Hasilnya ya rahayu, rahayunya alam semesta. Rahayunya alam semesta itu cirinya adalah bergantung pada waskitaning manungso, kewaskitaan manusianya. Waskito itu kalau teman-teman belajar khazanah ilmu Jawa, waskito itu orang yang wawasannya sangat luas, pengetahuannya sangat mendalam, baik tentang masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Makanya kadang-kadang secara mudah orang yang waskito itu disebut orang yang bisa membaca masa depan saja. Sebenarnya bukan membaca masa depan, tapi karena wawasannya sangat luas, orang yang waskito ini beliau bisa niteni dari masa lalu untuk memahami masa kini dan meramalkan apa yang nanti terjadi di masa depan dengan melihat gejala-gejala yang ada di masa kini. Oleh karena itu orangnya terus disebut waskito.
Jadi waskita itu orang yang kemampuan bacanya luar biasa sehingga dia bisa niteni. Tidak hanya untuk membaca fenomena hari ini, tapi juga untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Di waskita kuwi tegese babakan opo bae titi lan ati-ati marang samubarang kan wus kedaden utawa kang durung kedaden. Nah, alam semesta ini akan rahayu, berarti hamemayu-hayu ning bawana sukses ketika manusianya waskita. Berarti manusianya mau membaca, mau belajar, kemudian menghidupkan ilmunya, mewaspadai, hati-hati terhadap perilakunya, sehingga tidak merusak hidup di masa depan. Nah, jadi kuncinya itu berarti kunci hamemayu-hayu ning bawana itu rahayu ning bawana kapurba waskitaning manungsa. Tergantung kewaskitaan kita. Maka jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca fenomena-fenomena alam. Karena dari situlah nanti kita bisa memedomaninya untuk hidup dan siap-siap untuk apa yang akan terjadi di masa depan dengan bekal pembacaan kita terhadap masa lalu. Baik, itu kunci yang pertama. Jadi kita butuh orang-orang yang waskita. Nah, jalannya kemudian adalah darmoning menungso mahanani rahayuning negara. Yang kedua ini sebenarnya menjelaskan untuk lahir memayu-hayuning bawana ada tahapan-tahapannya, antara lain yaitu rahayuning negara, kesejahteraan, keselamatan satu negara, satu wilayah. Karena ya tidak mungkin kan keindahan alam semesta tapi negara ini rusak. Nah, berarti perjuangannya harus diawali dari perjuangan memayu-hayuning bawana di level sekup lingkungan kebangsaan kita sendiri, negara kita sendiri. Tergantung pada kewaskitaan manusia, yaitu manusia yang mau menetapi dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Dharmaning manungsa mahanani rahayuning negara. Tugas hidup manusia akan membuahkan keselamatan satu bangsa atau negara. Nah, ini level untuk menuju memayu-hayuning bawana kan tidak mungkin dunia ini secara level alam semesta tertib tapi di negara sendiri tidak tertib, itu kan kebalik. Jadi ketertiban-ketertiban kecil-kecil inilah nanti yang membuahkan ketertiban di level semesta. Berarti kita peduli pada lingkungan kita, ekosistem sekeliling kita. Dari situ nanti perlahan-lahan akan meningkat menjadi indahnya alam semesta secara umum, secara global. Jadi tidak ujuk-ujuk ke alam semesta secara besar. Itu dharmaning manungsa mahanani rahayuning negara. Berarti manusia yang harus menjalankan dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Berarti kita melihat ekosistem alam di sekeliling kita dan kita jalankan dharma kita di situ sebagai manusia. Terakhir kuncinya rahayuning manungsa dumadi krana kamangnusane. Manusia itu sendiri yang waskita, yang menjalankan dharma, kesejahteraannya, kesuksesannya, kuncinya apa? Kemanusiaannya. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas tadi, manusia yang menjalankan dharma
sehingga negara sejahtera, lingkungan sekelilingnya semakin indah, sehingga nanti pada akhirnya alam semesta juga indah. Karakter utama yang harus dia miliki adalah kamanungsani. Kamanungsani itu kemanusiaannya. Jadi berarti ya kalau dalam konteks Jawa kemanusiaannya itu berarti ya budi pekertinya, toto kromonya, subositonya dan lain sebagainya. Bagaimana dia menjadi manusia yang memiliki karakter manusia dan memanusiakan yang lainnya. Itu kuncinya ada di situ ternyata. Nah, dari 3 pepatah ini berarti ada 3 kunci untuk mewujudkan memayu hayuning bawono. Yang pertama, kewaskitaan, keluasan wawasan, keluasan pandangan keilmuan kita tentang alam. Yang kedua, dharma, kemauan kita untuk bertindak menjalankan tugas, biar ilmu tidak hanya selesai jadi ilmu, tapi juga kita jalankan, kita hidupkan, khususnya diawali dari lingkungan sekeliling kita. Dan yang ketiga, kemanusiaan. Jadi waskito, dharma, dan kamanungsan, kemanusiaan kita. Itulah kuncinya memayu hayuning bawono.